Miftahul Akhyar. Jadi artinya begini, kalau orang menggunakan NU, itu kan menggunakan NU, tapi mendongkel keabsahan daripada pemerintah, baik pemimpinnya. Karena pemimpin Indonesia pertama kali dibentuk lewat PPKI. Kenapa Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa Bung Karno itu sah? Karena kalau seumpama Bung Karno itu dianggap tidak sah, Bung Karno itu sudah membentuk departemen-departemen, mengangkat Menteri Agama Ki Masyhur dan Nahdlatul Ulama. Kalau seumpama tidak sah secara syariah, secara agama tidak sah, berarti Menteri Agama tidak sah, Ki Masyhur tidak sah. Ki Masyhurnya sudah mengangkat Departemen Agama, melantik, berarti tidak sah. Departemen Agamanya melantik lebih-lebih yang untuk mengawinkan para lugu, penghulu mengawinkan, berarti tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kami bisa sowan dengan beliau Gus Abbas, pengasuh pondok pesantren adalah Buntet Cirebon. Sehat Gus? Alhamdulillah sehat. Oke, menurun. Pada kesempatan kali ini kami ingin menanyakan satu hal tentang apa yang disampaikan oleh Mbah Miftahul Akhyar sudah lama sebenarnya tentang konsep negara, yang konsep ini menjadi kontroversi banyak pihak tentang negara. Mungkin untuk lebih jelasnya kita putar dulu pernyataannya. Presiden Soekarno adalah waliul amri ad-daruri. Presiden katakanlah wali amri ini ad-daruri, tapi yang darurat. Kalau Pak Karno sudah mendapatkan gelar waliul amri ad-daruri, lalu bagaimana selanjutnya dan sampai sekarang? Apakah bukan ad-daruri? Artinya paling tidak semua itu waliul amri ad-daruri semua. Anehnya kenapa hal-hal yang darurat kok diingoni? Padahal istilah darurat harus dihilangkan. Ad-darurat yuzal. Tapi ini diingoni sampai sekarang, dan mungkin nanti Ini kan seolah-olah bahwa kita punya kepala negara yang salah, yang darurat, diingoni sampai hari ini. Ini kan menurut saya kurang tepat, Gus. Ini menurut panjenengan gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Saya lihat apa yang disebutkan oleh Kiai Miftahul Akhyar itu jelas sangat salah dan keliru di dalam membahas tentang masalah daruri, memahami daruri itu bagaimana, dan dikaitkan dengan ad-dararu yuzalu. Ini seolah-olah ad-dararu yuzalu itu yang darurat itu kemudian harus dihilangkan, sehingga pemerintah itu harus dihilangkan. Berarti pemerintah darurat itu artinya boleh diganti dengan yang lainnya, bahkan harus diganti dengan yang lainnya. Itu menurut saya itu salah, itu nggak benar itu. Saya katakan nggak benar itu, tidak sesuai dengan konsep usul fikih. Jadi konsep doruri di situ, di dalam masalah yang berkaitan dengan usul fikih itu ada dorar. Dorar itu ada yang mengatakan doron itu adalah kalimat jamak daripada dorun bi fathid dad atau bi dhammid dad turun. Dorar. Ada yang mengatakan dorar itu adalah mufrad, jamaknya adalah ad-darar. Ada lagi namanya darurat, ada lagi daruriyun. Ini tidak sama. Jadi kalau seumpama kesimpulan beliau seperti itu, ya saya sendiri ketawa. Saya yakin beliau itu masih belum paham tentang masalah usul fikih itu. Jadi harus dikaji lagi itu beliau itu. Kenapa? Sebab saya lihat begini ya. Jadi yang namanya darar ad-dararu yuzalu dengan darurat itu beda tempat. Ya, kalau darurat itu kondisi darurat, kalau darurat itu faktor-faktor yang merusak sehingga menimbulkan satu hukum yang disebut hukum sifatnya daruriyun. Itu adalah hukum harus ditegakkan. Daruri itu sifatnya harus. Daruriyun itu adalah satu kebutuhan esensial untuk manusia
baik secara agama, spiritual atau kemanusiaan yang harus dilakukan, harus ada, harus dilakukan, harus dilaksanakan. Sebab kalau tidak dilaksanakan, maka akan terjadi kerusakan. Itu namanya doruri. Jadi artinya kalau seumpama Soekarno itu, Bung Karno itu diberikan julukan oleh Nahdlatul Ulama waliyul amri doruriyu bisyauka, itu artinya adalah orang yang dipasrahi perkara tentang masalah yang berkaitan dengan negara Indonesia, termasuk kemerdekaan dan membentuk semua yang ada di Indonesia, ngurusin semua, ya tentunya bersama rakyat, bersama para ulama dan kiai, dan bersama para tokoh-tokoh semua. Tapi yang di depan adalah Bung Karno. Ad-doruriyu itu yang harus ada, yang harus ada, walaupun keharusan itu kemudian tanpa adanya istifa'us syurut, dipenuhinya satu syarat-syarat untuk nasbul imam, untuk mendirikan atau untuk mengangkat sebuah mengangkat sebuah presiden. Seperti harus pemilihan, pada waktu itu nggak ada pemilihan, ya, tapi kan jelas bagaimana, sudah cukup ada BPUPKI yang dianggap sudah menjadi sebuah konsensus kita semua bahwasanya BPUPKI adalah merupakan sudah sah sebagai perwakilan daripada seluruh bangsa Indonesia yang sudah dibentuk Dokuri Suzuki Chosakai. Kemudian setelah BPUPKI kemudian dibentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang mengangkat Bung Karno pada waktu tanggal 18 Agustus 1945, termasuk juga membuat Pancasila yang sudah dikumandangkan oleh Bung Karno di dalam rapat BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Di antaranya adalah satu adalah satu adalah kebangsaan, kemudian juga internasionalisme dan perikemanusiaan, kemudian demokrasi, kemudian juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan akhirnya ketuhanan yang Maha Esa. Itu kemudian yang 1 Juni itu kemudian digodok oleh BPUPKI, dan BPUPKI kemudian diteruskan oleh PPKI, sehingga PPKI dalam mematangkan pembicaraan dalam masalah Pancasila itu, termasuk juga mengangkat Bung Karno sebagai presiden, itu adalah digodok. Di antaranya adalah ada 9 orang, dan di antaranya adalah Mbak Wahid Hashim, Kiai Agus Salim, dan ada Soekarno, ada Pak Muhammad Hatta. Pak Muhammad Hatta ini adalah seorang putra daripada ulama besar. Kalau nggak salah itu bapaknya juga Mursyid Torekoh, Naqsyabandiyah. Itu sudah dimusyawarahkan, sudah matang. Dianggap sudah mewakili aspirasi daripada seluruh rakyat Indonesia dalam rangka mengurusi bagaimana Indonesia kan, termasuk kemerdekaan Indonesia sebelum dan pasca kemerdekaan Indonesia. Dari keputusan PPKI ini, itu Anda sudah jelas dan sudah sah. Soekarno sebagai presiden dan kita semua sebagai bangsa Indonesia sudah mengamini semua. Apalagi bisyaukah, kemampuan. Kata Mbak Wahab Hasbullah mengatakan karena di Indonesia ini yang mampu mengurusi seluruh kepentingan orang Indonesia, mengakomodir seluruh kepentingan orang Indonesia, baik sebelum kemerdekaan atau pasca kemerdekaan, itu adalah Bung Karno. Dan orang semua sudah mengamininya. Maka ketika kemudian masuk ke BPUPKI, digodok ke PPKI, maka itu dianggap sebuah konsensus daripada yang harus dimufakati atau harus dipegang sebagai sebuah amanat kebangsaan yang harus dipegang oleh seluruh rakyat Indonesia. Maka ini tidak boleh ditongkel, Gus. Ini nggak boleh didongkel, nggak boleh digantikan. Ini keputusan mutlak pasti. Lah sekarang bagaimana hubungannya dengan waliyul amri dorur bisyauka? Lah ini kenapa pada waktu itu Indonesia langsung memilih Bung Karno melalui PPKI tanpa adanya pemungutan suara. Ini kan berarti tidak ada istifa'us syurut, tidak ada pemenuhan syarat-syarat pemilihan nasbul imam. Karena dilakukanlah karena keadaannya darurat. Sebab pada waktu itu Indonesia memerlukan seorang pemimpin. Kalau tidak ada pemimpin, kalau tidak ada presiden, itu maka terjadi perpecah belahan, terjadi perang saudara. Semuanya faksi-faksi yang ada di Indonesia mengklaim dirinya berhak atas kemerdekaan, bahwa mereka lah yang memerdekakan. Bahkan masing-masing mau berdiri sendiri. Ada yang mengatakan sosial politik, ada yang mengatakan ekonomi, ada yang mengatasnamakan agama dan Islam, macam-macam. Ini kalau seumpama dibiarkan, maka akan terjadi doror di Indonesia ini. Apa dorornya? Sesuai dengan apa yang disebut dengan Al-Asbah wa Nadhair, yaitu kitabnya Imam Suyuti, yang mengatakan bahwa ad-doror dalam masalah ini adalah hubungannya dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah diantaranya apa? Al-kulliyatul khamsah, yaitu satu adalah hifdzuddin. Kalau seumpama tidak dipilih presiden, maka agama akan rusak. Perang saudara itu tidak ada yang menguntungkan agama. Walaupun perang itu mengatasnamakan agama, tidak ada yang menguntungkan agama. Masjid, madrasah bisa hilang, madrasah bisa rusak. Nomor 2 adalah hifdzul nafas, menjaga jiwa. Kalau terjadi peperangan antar saudara, jiwa kita apa bedanya kalau begitu dengan setelah merdeka dan sebelum merdeka? Kalau semua pada akhirnya kita perang juga. Nah, hifdzul nafas. Kemudian ada lagi hifdzul akal.
akal akan hilang, kehancuran akal, logika. Nomor selanjutnya adalah hifdzun nasl, generasi, keturunan, dan hifdzul mal, terus materi akan rusak. Lah ini yang disebut oleh maqasidus syariah, hifdzul din, hifdzul akal, hifdzul nafas, hifdzul nasl, dan hifdzul mal ini ketika agama itu rusak, ketika kerusakan itu terjadi pada harta, keturunan, akal, dan jiwa, ini disebut doror yang bisa menimbulkan keadaan yang disebut keadaan darurat, sehingga muncullah satu hukum qaidatul kulliyah yang disebut dengan ad-daruratu tubihul mahdzurat. Maka istifa'us syurut untuk tasbul imam dianggap darurat, keadaannya darurat, tetapi hasil daripada hukumnya itu sah karena tubihul mahdzurat, memperbolehkan ibahah, dan itu sah. Satu itu. Nomor dua, jadi adanya Nahdlatul Ulama itu kemudian adanya Nahdlatul Ulama memunculkan satu keputusan bahwa Bung Karno itu waliul amri dzaruri bisyaukah itu tahun 1953 dalam Munas Alim Ulama di Cianjur. Sedangkan keputusan Bung Karno sudah jadi presiden sejak tanggal 18 Agustus 45. Itu kacek berapa tahun itu? 10 tahunan. 10 tahunnya, 10 tahun 13 tahunnya, ya 13 tahun. Berarti artinya apa? Dulu orang-orang yang bermufakat, kemudian ada beberapa perjalanannya itu terjadi perdebatan, akhirnya ada beberapa orang yang membelot atas nama kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi artinya apa? Itu artinya semua itu bukan faktor agama, bukan faktor keabsahan Soekarno atau tidak, tetapi itu adalah faktor politik. Politik yang mengatasnamakan kepentingan, politik yang mengatasnamakan rakyat, politik yang mengatasnamakan agama. Padahal yang namanya Bung Karno jadi Bung Karno itu jadi presiden itu sudah dimufakati dan selama 10 tahun itu nggak ada masalah. Tapi ternyata setelah itu ada. Ketika terjadi pemberontakan, ketika terjadi ada wacana bentuk negara atau perdebatan di dalam perjalanannya, ternyata ada yang setuju, ada yang tidak, dan pada akhirnya terjadi gejolak. Berarti kan faktor politis itu, bukan faktor agama. Lah di sini makanya yang paling esensial bagi mereka-mereka yang ingin mendongkel Bung Karno adalah soal keabsahannya secara syariat, secara agama. Ini secara agama kira-kira sah atau tidak? Sebab ada beberapa orang yang menjual politik untuk menguasai Indonesia dengan cara menjual agama. Maka kemudian akhirnya mempertanyakan masalah agama. Ini Soekarno sah atau tidak? Secara agama. Maka disinilah kepahlawanan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama tanggap dalam masalah ini. Ini masalahnya pertanyaan mengarah kepada keabsahan negara. Maka Nahdlatul Ulama tahun 1953 sebelum pemilu pertama yaitu tahun 1955 itu diadakan di Cianjur, itu Munas Alim Ulama kumpul, semua dibicarakan. Ini Bung Karno sah tidak secara agama. Pure. Lagi itu dibukalah usul fikihnya, tafsir Qurannya, hadisnya dibuka, kemudian asbaban nadhair, jam'ul jawami, irsyadul fuhulnya, semuanya kitab-kitab usul fikih hadisnya dibuka secara kaidah agama, sehingga memunculkan sebuah hukum secara tegas oleh Nahdlatul Ulama demi untuk persatuan dan kesatuan daripada bangsa Indonesia, demi untuk keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, demi untuk tidak terjadinya fitnah perpecah belah antara rakyat Indonesia. Maka Nahdlatul Ulama untuk menyelamatkan Indonesia maka memunculkan sebuah hukum bahwa Soekarno sah sebagai presiden, dan Bung Karno dihukumi sebagai dijuluki sebagai waliul amru dzaruri bisyaukah, satu orang yang mampu dipasrahi perkaranya orang Indonesia, presiden Indonesia ad-dzaruri yang harus ada pada waktu itu karena kondisinya darurat. Karena kalau tidak dipenuhi maka akan terjadi doror. Itu maksudnya seperti itu. Jadi yang yuzalu itu dorornya, bukan pemerintahnya. Kalau seumpama perintahnya dianggap doror atau darurat, berarti nanti Bung Karno kalau seumpama tidak sah, didongkel lagi, darurat lagi, berarti semua kondisi yang ada darurat semua. Satu. Kenapa Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa Bung Karno itu sah? Karena kalau seumpama Bung Karno itu dianggap tidak sah, Bung Karno itu sudah membentuk departemen-departemen, mengangkat Menteri Agama Ki Masyur dan Nahdlatul Ulama. Kalau seumpama tidak sah secara syariah, secara agama tidak sah, berarti Menteri Agama tidak sah, Ki Masyur tidak sah. Ki Masyurnya sudah mengangkat Departemen Agama, melantik, berarti tidak sah. Departemen Agamanya melantik lebih-lebih yang untuk mengawinkan para lugu, penghulu mengawinkan, berarti tidak sah. Taukilnya tidak sah. Kemudian juga akhirnya berarti mengawinkannya tidak sah. Banyak terjadi hukum zina pada waktu itu. Maka di sini Nahdlatul Ulama dalam rangka hifdzuddin,
ad-dararu yuzalu, ini harus dibuang. Maka dari itu dianggap sah supaya selamat, agama selamat, negara selamat, bangsa selamat, bangsa selamat, agama selamat, negara selamat, dan rakyat pun selamat. Inilah kepahlawanan daripada Nahdlatul Ulama di dalam rangka membela daripada keselamatan bangsa ini. Gitu bos maksudnya. Jadi bukan berarti dihukumi darurat, bukan seperti itu, bukan ini darurat, begitu mereka harus dihilangkan. Kemudian kolerasinya dengan zaman sekarang apa? Bung Karno kan sudah diganti lah. Kalau Soeharto kan dipilih melalui pemilu. Jadi begitu, Mas. Saya tidak tahu apakah statement Kiai Miftahul Ahyar ini setelah menjadi ketua umum PBNU atau belum. Tapi setidaknya sebagai tokoh NU, beliau kan lama di Jawa Timur, menjadi Suriah kalau nggak salah di PWN Jawa Timur. Ya. Apakah tidak mengerti keputusan besar tahun 1953? Nah, saya tidak seolah-olah kan mengkoreksi keputusan besar para saya tidak mau menilai bagaimana Kiai Miftahul Ahyar. Saya hanya mencermati seseorang yang memiliki pendapat dan konsep filsafat semacam itu. Siapapun orang yang nggak mesti Kiai Miftahul Ahyar. Jadi artinya begini, kalau orang menggunakan NU, itu kan menggunakan NU, tapi mendongkel keabsahan daripada pemerintah, baik pemimpinnya. Karena pemimpin Indonesia pertama kali dibentuk lewat PPKI, termasuk Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, itu juga PPKI juga. Ya kan? Berarti artinya kalau seumpama mendongkel ini berarti mendongkel PPKI. Kalau mendongkel PPKI dan masalah Bung Karno berarti mendongkel masalah lambak dan bentuk negara. Dan itu adalah hal yang tidak lazim dilakukan oleh Ya, berarti ada upaya, siapapun orangnya, saya tidak bicara personal ya, siapapun orangnya berarti ada upaya untuk mengganti NKRI. Ada upaya untuk mengganti NKRI lewat NU. Kenapa lewat NU? Karena NU yang pertama kali mengabsahkan Soekarno sebagai pemimpin presiden, dan NU yang lantang mengatakan bahwasanya ada Pancasila sebagai asas tunggal, ya kan, sebagai lambang negara, itu Nahdlatul Ulama. Jadi ketika NU yang mengabsahkan, maka lewat NU yang membatalkan, itu sangat efektif, dan itu menurut saya itu sebuah kejahatan, siapapun orangnya, kejahatan. Dan itu bukan posisi GNU. Ya, bukan. Karena GNU, PBNU adalah yang paling di depan dalam mengawal NKRI. Ya, maka dari itu, nah itu saya mencermati dari situ ya. Tapi kalau masalah yang berkaitan dengan permasalahan Nahdlatul Ulama, ya saya pasrahkan kepada keduanya bagaimana sebaiknya. Tapi saya minta jangan hilangkan sakralitas NU. Kita jadi Gus, jadi ingat reputasinya Mbak Miftah dengan statement tadi itu. Itu kan seolah-olah kan tidak mengakui eksistensi NKRI kita. Ya begini. Sampean jadi pengurus NU, sampean jadi pengurus NU, mempertanyakan soal keabsahan atau eksistensi daripada Bung Karno, dan kepemimpinan presiden yang ada di Indonesia lewat NU. Sekarang kalau Soekarno diangkat oleh siapa? PPKI. PPKI produknya berapa? Ada dua. Satu adalah Soekarno, Bung Karno, presiden nomor 2 adalah bentuk negara, termasuk Pancasila. Ya kan? Berarti produknya ini. Berarti kalau ini didongkel, berarti dongkel PPKI. Ini kan dongkel bentuk negara ini. Karena kalau seumpama PPKI mengeluarkan Soekarno dianggap darurat dan tidak sah, dan tidak harus diteruskan, berarti bentuk negaranya pun tidak harus diteruskan. Ini yang disebut oleh saya lewat Nahdlatul Ulama mau mendongkel bentuk negara. Ya kan, mau mendongkel, bukan sekedar masalah suksesi kepemimpinan Soekarno atau kepresidenan. Ini bentuk negara pun tidak mau dongkel nih. Coba lewat NU. Kenapa lewat NU? Karena NU yang mengabsahkan adanya Bung Karno mengeluarkan Waliul Amr Darurul Bisyaukah. Maka ketika Nahdlatul Ulama itu mengabsahkan, maka lewat NU pula membatalkan. Ini dianggapnya sangat efektif karena berkaitan dengan sejarah. Dan ini menurut saya kejahatan. Dan luar biasa karena hari ini menjadi Rais Am, walaupun sedang dipersoalkan ini. Kita jadi ingat sikap Mbah Miftahul Ahyar yang pernah mendukung adanya FPI. Nah, saya lihat ini. Iya, korelasi itu. Jangan-jangan ini. Ya, warga NU harus cerdas. Jangan-jangan ada rangkaian misi ini. Nah, iya. Makanya begini, untuk menyelesaikan masalah itu sebaiknya dikembalikan kepada para ulama. Gus Yahya punya satu keputusan atau gagasan, ketika masalah Islam nggak selesai, maka akan ke pengadilan. Kalau bisa menurut saya jangan sampai ke pengadilan dulu, tapi ke ulama dulu. Sebab NU itu bukan ormas biasa,
tapi ormas yang sakral, membawa Al-Quran, membawa hadis, membawa nama Rasulullah, membawa nama Allah, membawa nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Madzhabul Arba'ah, membawa Wali Songo, membawa Mbah Hasyim Asy'ari dan para ulama yang lainnya seluruh Indonesia. Para wali usul, sejarah kewalian dan yang ada di Nusantara. Maka tolong masalah ini harus dicermati oleh kita semua. Jangan gegabah. Jangan hanya selesai secara hukum tapi nyatanya konflik tidak selesai. Paling akhir Gus, Ya. barangkali Mbah Miftahul Layar nonton, barangkali juga mau mendengarkan cucunya Mbah Abbas Buntet, mungkin secara khusus buat Rois Am Mbah Miftahul Layar. Ada yang mau disampaikan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah, saya Muhammad Abbas. Saya adalah penderek Nahdlatul Ulama. Saya adalah ASW NU, anjing daripada Nahdlatul Ulama, yang mungkin tidak ada artinya apa-apa dalam perjuangan besar Nahdlatul Ulama. Tapi dalam hal ini saya mohon dengan ketulusan jiwa, keikhlasan hati, tolong pikirkan kemaslahatan Nahdlatul Ulama. Tolong hilangkan rasa ego, tolong dengarkan para ulama, para kiai, kembali kepada khitoh Nahdlatul Ulama, para ulama, para kiai, dan memikirkan bagaimana kemaslahatan NU, bukan bagaimana keputusan panjenengan, bukan bagaimana keputusan rapat jenengan, bukan bagaimana keputusan apalagi seumpama panjenengan punya keinginan apa. Wallahu a'lam bishawab. Maka terus saya mohon pikirkan Nahdlatul Ulama. Kehormatan NU sedang dipertaruhkan, harga diri NU sedang dipertaruhkan. Kalau kita salah melangkah maka akan rusak semuanya. Kalau kita salah bertindak, salah bersikap, maka akan hancur semuanya. Kalau NU hancur, Indonesia akan hancur, Mbah. NU, warga NU mau dibawa kemana? Ya. Ada PWI Laskar Sapillah masih belum punya apa-apa, Mbah. Masih kita merapat kepada Nahdlatul Ulama. Mohon semua, saya minta kepada Mbah Miftah supaya dipertimbangkan segalanya. Tolong, Mbah, tolong. Saya Muhammad Abbas sangat mengharapkan kebijakan panjenengan dan juga legowonya panjenengan untuk bisa mendengarkan para ulama, para kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita turun Gus.